لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah yang berbahagia, bulan yang penuh rahmat dan berkah telah berlalu. Kita sedih karena kita harus berpisah dengan syahrul ijabah, bulan dikabulkannya doa. Tapi kita gembira karena kita telah berusaha untuk dapat melaksanakan rangkaian ibadah-ibadah Ramadan sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Sejak kemarin, lebih dari 1 miliar umat Islam di seantero dunia mengembangkan takbir, membesarkan asmanya, membulatkan sikap tauhid atas eksistensinya, mengagungkan segala kuasanya. Hingga pagi ini gemuruh takbir terus bergema, mengisi ruang di antara langit dan bumi. Karena hari ini adalah hari di mana seluruh umat mengikat kebersamaan tanpa membeda-bedakan. Pada hari ini kita semua dapat berbagi, menyisir seluruh sudut tanpa berteduh, menyisir seluruh sudut tempat berteduhnya setiap insan yang papa untuk ikut merasakan betapa indahnya membahagiakan setiap hamba pada hari yang dihidangkan Allah ini. Idul Fitri adalah hari kemenangan, kemenangan atas perjuangan menahan hawa nafsu, musuh besar bagi setiap insan. Kita menang, kita sanggup mengalahkannya. Karena itu kita patut bersyukur atas kemenangan itu. Kita semua berbahagia, tapi jangan lupa kebahagiaan ini hakikatnya dari Allah semata yang harus kita bagi dengan sesama. Kemarin pun kita telah berbagi. Kita berbagi kebahagiaan melalui saluran zakat fitrah yang tak seberapa. Ini kewajiban yang mengikat setiap kita. Zakat mengajak kita untuk peduli. Zakat pula membuka lahan kita berbagi. Kita dapat berbagi karena Rasulullah SAW memberikan teladan sebagaimana seharusnya kita dapat berbagi. Kita juga dapat berbagi karena kita punya. Insya Allah apa yang telah kita bagi akan dinilai sebagai amal saleh. Sebab Allah dan Rasulnya mencintai orang-orang yang suka berbagi, bukan orang-orang yang hanya berharap dapat dibagi. Tidak, Allah dan Rasulnya tidak suka pada orang-orang yang hanya meminta, menunggu dikasihani. Inilah problem besar umat kita saat ini di tengah bangsa yang tercinta ini. Zakat hanya dipandang sebagai aset yang sangat konsumtif, tidak dilihat sebagai inspirasi yang dapat memicu produktivitas. Wajib membayar zakat serta pujian dan penghargaan kepada mereka yang berzakat adalah perintah secara tidak langsung agar kita bekerja berusaha untuk dapat menjadi pemberi zakat atau muzaki. Dengan sangat jelas sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW adalah sejarah kerja keras, terutama untuk menghindari sikap menunggu yang mungkin akan menjadi beban sesamanya. Lihatlah sejarah perjuangan hidup Rasulullah SAW 25 tahun pertamanya. Benar bahwa Muhammad bin Abdullah adalah seorang Rasul Allah. Dia seorang pemimpin umat, tapi pada saat yang sama dia juga adalah seorang pekerja keras. Sejak usia 8 tahun beliau sudah berusaha hidup mandiri, menjadi pengembala kambing untuk kepentingan orang-orang kaya pada waktu itu, sebuah pekerjaan yang tidak populer. Pada usia 12 tahun beliau sudah menjadi pedagang yang muda, dan pada usia 25 tahun beliau dikenal menjadi pedagang yang sukses. Setelah beliau menjadi rasul dan menjadi pemimpin umat, beliau tetap menjadi seorang pemberi. Beliau tidak pernah menjadi mustahik zakat. Beliau tidak pernah meminta-minta harta untuk kepentingan pribadi. Bahkan sebaliknya beliau selalu tampil sebagai pemberi dan mengajak sahabat-sahabatnya untuk menjadi pemberi. Kepada para sahabat
membangun sebuah karakter yang kuat dan berjiwa besar. Beliau tunjukkan bahwa rezeki yang paling berkah adalah rezeki yang diperoleh dari hasil prestasi kerja sendiri, bukan dari hasil pemberian orang. Karena itu para sahabat binaan beliau memiliki karakter gemar memberi dan mampu meminta. Mereka meminta hanya karena terpaksa. Banyak di antara mereka yang miskin, tetapi mereka tidak mau memperlihatkan kemiskinannya kepada pihak lain dengan cara meminta. Beberapa sahabat Nabi tidak mau menerima pemberian dari pihak lain yang bernilai gratis tanpa kerja dan prestasi. Mereka lebih senang memberi tugas kerja untuk mendapatkan penghasilan daripada memperoleh rezeki karena belas kasihan orang. Malas adalah musuh Islam. Kerja keras adalah watak dan karakter seorang muslim. Seorang muslim yang baik adalah seorang yang selalu bekerja keras, yang tidak malas. Nabi mewariskan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal kasali, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit malas. Potret kerja keras Rasulullah SAW hingga kini banyak tersebar dalam hadis-hadis dan sunnahnya. Ini adalah pelajaran penting bagi kita umat Rasulullah. Jangan pernah menyerah pada kenyataan pahit yang menimpa diri kita. Inilah di antara pelajaran penting latihan Ramadan yang baru saja kita lewati. Kita telah lulus menempuh ujian menahan diri yang harus kita lanjutkan pada bulan-bulan di luar Ramadan, terutama untuk membangun umat yang kuat sesuai dengan petunjuk dan teladan yang dicontohkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mari kita tanamkan pada diri kita dan ajarkan kepada anak-anak kita bahwa tidak ada pekerjaan yang hina bagi seorang muslim sepanjang benar menurut agama dan benar pula menurut aturan berbangsa dan bernegara. Semua pekerjaan adalah mulia. Sejumlah ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi telah cukup jelas memberikan pelajaran kepada kita tentang betapa pentingnya kerja keras, kerja tekun, kerja bulat dan sungguh-sungguh untuk menyelamatkan diri dan umat dan secara keseluruhan. Ramadan pula telah memberikan pelajaran bagi kita untuk tetap peduli sesama, sekaligus peduli memikirkan nasib keimanan dan kekuatan ekonomi bagi kehidupannya. Dengan berlapar-lapar di siang hari, kita dapat merasakan derita saudara-saudara kita yang sering lapar karena tidak ada yang bisa dimakan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah. Kejayaan umat Islam di masa silam salah satunya ditandai pada kemajuan di bidang ekonomi, khususnya perdagangan. Para sahabat Nabi selain menjadi pejuang-pejuang pemberani, penyebar dakwah, mengajak umat pada kebaikan, juga adalah pedagang-pedagang yang bulat dan jujur. Para khalifah Islam dan setiap dinasti pada umumnya terdiri dari para pemimpin yang memiliki perhatian besar terhadap kemajuan ekonomi. Para pendakwah yang datang ke hampir seluruh pelosok dunia, antara lain juga terdiri dari para pedagang yang handal dan sukses, termasuk penyebaran Islam pertama di tanah air kita yang tercinta, dilakukan oleh para pendakwah generasi pertama yang ikhlas dan mulia, juga dikawal dan disertai oleh para pedagang yang cerdas dan dermawan. Kita juga tidak lupa bahwa organisasi Islam pertama di negeri ini adalah Syarikat Dagang Islam. Adalah tidak berlebihan jika setiap muslim diperintahkan untuk bekerja keras mencari nafkah. Seorang muslim yang baik antara yang nampak pada semangat dan kesungguhannya dalam bekerja mencari nafkah. Prinsip Islam yang menyatakan bahwa orang yang memberi pasti lebih baik daripada orang yang memberi, yadul mulia khairun min yadi sufla, mengisyaratkan dengan jelas tentang betapa pentingnya kerja keras mencari nafkah agar bisa memberi. Seorang muslim harus berusaha dapat meringankan beban orang lain. Kalau ia tidak dapat meringankan beban orang lain, sekurang-kurangnya dia harus berusaha tidak membebani orang lain. Kalau bisa, seorang muslim itu selalu dapat menolong orang lain. Kalau tidak bisa, sekurang-kurangnya jangan menjadi manusia yang hanya menjadi beban orang lain. Prinsip muslim merupakan prinsip ajaran juga menyatakan bahwa kerja keras mencari nafkah bagi seorang muslim adalah ibadah kepada Allah. Ia menjadi bagian penting dari jihad fisabilillah, kifarat penghapus dosa dan kesalahan. Ia juga dapat mengangkat derajat dan martabat dirinya di sisi Allah
dan di sisi manusia. Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu adalah manusia yang paling banyak bermanfaat kepada orang lain. Berikan yang terbaik kepada orang lain, walaupun orang lain tidak memberikan yang terbaik kepada kita. Tolonglah orang lain, walaupun orang lain tidak pernah mau menolong kita. Berbicara tentang kerja, Allah berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Maka apabila sholat telah selesai dilaksanakan, bertebaranlah kalian di atas muka bumi ini dan carilah rezeki karena karunia Allah, dan ingatlah Allah sering-seringnya supaya kamu beruntung. Pada ayat lain Allah menyatakan, faqdiru fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun fasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan itu. Lalu Rasulullah SAW memberikan penjelasan yang lebih operasional. Beliau bersabda, demi sekiranya di antara kamu membawa tali dan pergi ke bukit untuk mencari kayu, kemudian dipikul ke pasar untuk dijual, dan dengan itu dapat menutup air mukamu rasa malumu, maka yang demikian itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain. Dalam riwayat yang lain disebutkan, demi sekiranya salah seorang di antara kamu pergi mencari kayu dan dipikul di atas punggungnya, maka itu lebih baik daripada meminta-minta pada orang lain, baik jika diberi ataupun tidak. Hadis Bukhari Muslim. Hadirin rahimakumullah, puasa yang baru saja kita tunaikan tanpa disadari telah mendidik kita untuk menjadi hamba-hamba yang ikhlas, yang bekerja hanya untuk memperoleh ridho Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan tidak ada kebahagiaan yang kita impikan kecuali kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat kelak. Allah berpesan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu untuk kebahagiaan negeri akhirat, tapi kamu janganlah lupa nasibmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka pada pagi yang berbahagia ini kita refleksikan dalam niat dan perbuatan kita. Kita lakukan yang terbaik untuk Allah dan Rasulnya sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Qul ya qaumi ummatu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun ma takunu lahu aqibatud dar innahu la yuhibbul zalimun. Hei kaumku, begitu diperintahkan untuk berkata, bersabda, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapakah di antara kita yang akan memperoleh hasil yang baik dari dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapat keberuntungan. Hadirin yang berbahagia, meskipun Allah begitu kuat mendisiplin kita dalam bekerja, tapi pada saat yang sama Allah pun mengingatkan kita untuk tidak bekerja dengan cara-cara yang dapat melupakan zikrillah, melalaikan sholat, melupakan zakat, dan melupakan wakaf. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Allah juga sejak ini mewanti-wanti untuk tidak berbuat dunia, untuk tidak terbuai dunia, tidak mencintai harta melebihi cinta kepada Allah, kepada Rasul, bahkan dari jihad fi sabilillah. Allah menegaskan, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftuha
افترضتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul, dari hati daripada jihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Kerja keras yang Allah anjurkan, Allah perintahkan, bukan berarti kita harus melepaskan diri dari lingkungan sesama manusia. Bahkan sebaliknya, kita harus sanggup mewujudkan kebersamaan melalui kerja-kerja produktif dalam kebersamaan, memperkuat kerjasama dengan sesama, mewujudkan sikap ta'awun, saling tolong-menolong yang utuh seperti yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dan berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Hadirin yang berbahagia, seperti itulah Allah menumpahkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, dan mudah-mudahan termasuk kepada kita semua dengan cara mengingatkan untuk selalu saling membantu dalam kebajikan, sekaligus mengingatkan agar kita dapat mencegah dari perbuatan dosa dan kemungkinan terjadinya pelanggaran. Jika kerja keras dan saling bahu-membahu itu berimplikasi pada meningkatnya produktivitas dan terkumpulkannya kekayaan, maka ingatlah bahwa kekayaan kita tidak boleh terkonsentrasi pada orang-orang kaya saja, tapi harus ada pemerataan yang menjadi lambang keadilan dan kebersamaan. Islam dengan tegas tidak menghendaki adanya penumpukan harta kekayaan hanya pada sekelompok kecil orang-orang kaya, tapi harus membuka peluang yang sama di antara semua lapisan secara adil dan merata. Kaila yakuna du'ulatan bainal aghniyai minkum. Jangan sampai terjadi penumpukan harta kekayaan itu pada seputar orang-orang kaya di antara kamu. Begitu indah Allah membukakan pintu kebahagiaan dengan cara membuka peluang-peluang agar terjadi pemerataan, keadilan, sekaligus membentengi agar terhindar dari penindasan yang satu ras atas yang lainnya. Tidak boleh terjadi ketimpangan yang semakin menganga, jarak yang semakin melebar, pemerataan yang hanya sebuah angan-angan atau hanya retorika. Jamaah yang berbahagia, melalui cara seperti inilah akan dengan sendirinya membuka kesempatan untuk saling memberi sesuai dengan semangat yang digariskan ajaran dan contoh para utusannya. Kita adalah bersaudara, hindari terjadinya usaha-usaha yang dilakukan sesama manusia secara tidak merata, hindari dampak ketidakadilan. Usaha-usaha manusia yang dilakukan secara etis adalah usaha yang dilandasi spirit pengabdian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tetap mengedepankan penghargaan atas jati diri sesama hamba-hambanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah melalui ibadah puasa Allah mengajak kita untuk menjadi khair ummah, menjadi manusia yang gemar menolong sesama, manusia yang cinta kasih dengan saudara, peduli memperdayakan tetangga, untuk menuju tanda tangan umat yang kuat, umat yang tidak mudah dipermainkan orang-orang yang tidak suka atas kemajuan Islam dan umatnya. Untuk itulah pada pagi yang cerah dan penuh berkah ini, bersamaan dengan perpisahan kita melepas kepergian bulan yang agung sebagai hadiah yang diberikan bulan pembersih itu, pagi ini seharusnya kita dapat memulai segalanya dalam suasana yang serba bersih, tanpa noda apapun, tulus, tanpa ganjaran atau penghambatan. Dan besok sejatinya kita telah memenuhi hasil kesalehan individu maupun sosial sebagai buah ketakwaan yang menjadi tujuan utama disyariatkannya puasa. Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya di penghujung khutbah ini dalam suasana bersih, suci, tulus dan
ikhlas. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, meluruskan motivasi untuk bermunajat, menyampaikan permohonan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, bangsa kami menghadapi banyak ujian. Banyak di antara hamba-hamba-Mu yang kini masih merintih kelaparan. Kebodohan umat pun masih belum menemukan titik terang. Bahkan hak hidup pun masih menjadi barang langka. Bahkan hak hidup sehat pun masih sering menjadi barang langka. Karena itu berilah kami, wahai Tuhan yang Maha Pemberi, kekuatan iman dan keteguhan keyakinan, keperkasaan dan kesabaran, agar kami dapat keluar dari himpitan nestapa dalam jalan yang Kau bentangkan, agar kami dapat sabar menerima apapun yang Kau berikan, agar kami tetap Kau terima sebagai pengabdian istiqamah dengan ajaran-Mu dan Rasul utusan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, jika fitnah tidak bisa kami hindari, jika kekerasan masih menjadi pilihan sebagian bangsa kami, jika konflik terus menodai keutuhan ukhuwah di antara kami, jika kejujuran masih asing di tengah kekuasaan para pemimpin kami, tolonglah kami, wahai Tuhan yang Maha Penolong, bentangkan hidayah dan rahmat-Mu kepada kami, agar kami mampu menepis fitnah yang menggunakan nafsu kebinatangan yang selama ini masih kuat memenjara perilaku kami. Kau curahkanlah kelembutan cahaya-Mu pada para pemimpin kami, bukakan pintu hati ketulusan bagi kami, agar tidak terkurang dalam keserakahan, agar tidak terkurung dalam keserakahan yang dapat merupakan satu, agar setir kepada-Mu tetap menjadi pakaian kami setiap waktu. Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah Ramadan dan Idul Fitri ini sebagai momentum pengampunan bagi kami. Jangan Kau jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kami. Pertemukan kembali kami dengan dan penuh maghfirah ini. Ya Allah yang Maha Pemaaf dan Maha Pengampun, ampunilah semua dosa dan kesalahan kami. Ampunilah semua dosa dan kesalahan ayah dan ibu kami. Ampunilah semua dosa dan kesalahan semua guru dan para pemimpin kami. Ampunilah semua dosa dan kesalahan orang-orang yang banyak berjasa dan berbuat baik kepada kami. Ampunilah semua dosa dan kesalahan orang-orang yang mungkin pernah kami sakiti, yang pernah kami zalimi, yang pernah kami bohongi, atau pernah kami khianati. Engkau adalah Ghafurur Rahim. Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatik wa azaima maghfiratik wal ismata min kulli anbin wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa naqasta wa la darran illa kashafta wa la hajatan hiya laka ridan illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rashidin. Allahumma tawaffana muslimin walhiqna bis-salihin ghayra khazaya wa la maftunin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.